Halo teman-teman, selamat datang di sumber artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel Bidadari Tak Bersayap episode 31. Tepat jam 4, Jo terbangun dan melihat ke arah istrinya yang tidak mengenakan jilbabnya. Masya Allah, cantik kamu sayang, ujarnya sambil mengalihkan anak rambut yang menutupi sedikit wajah Salsa. Jonathan terus memandangi wajah istri tercintanya. Sayang, kamu benar-benar cantik. Berhijab saja kamu sangat cantik, apalagi tidak berhijab. Sungguh bidadari sekali kecantikanmu sayang, ujarnya kagum pada sosok istrinya. Kemudian alarm Salsa berbunyi. Mendengar itu, Jonathan terkejut dan melihat Salsa menggosok-gosokkan matanya dengan tangannya. Jonathan langsung pura-pura tidur, seakan-akan dia tidak mendengar alarm yang berbunyi. Salsa menoleh ke arah suaminya. Dia kemudian membetulkan selimut suaminya. Lalu dia berjalan menuju kamar mandi. Jonathan memperhatikan gerak-gerik istrinya sambil tersenyum. Salsa kemudian keluar dari kamar mandi dan kemudian dia melaksanakan sholat subuh sendiri. Setelah sholat, seperti biasa dia membaca Al-Quran dan Jonathan mendengarkan Salsa. Setelah selesai, Salsa berniat membangunkan suaminya. Namun Salsa terkejut melihat suaminya sudah duduk di pinggir kasur. "Sejak kapan Mas bangun?" ujarnya. "Sejak tadi," jawabnya sambil tersenyum. "Ya udah, cepat mandi Gih, ntar waktu sholat habis loh," ujarnya. Jonathan menganggukkan kepalanya. Dia kemudian berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Dia mandi dan mengerjakan sholat subuh sendiri. Salsa pergi ke dapur dan seperti biasa dia membuatkan sarapan pagi buat adik, mertua, dan suaminya. Kemudian Jonathan datang menuju ke dapur. Dia melihat Salsa yang sedang memasak di dapur. Jonathan langsung memeluk Salsa dari belakang dengan melingkarkan kedua tangannya di pinggang Salsa. Salsa kaget dipeluk oleh suaminya. Dia melirik ke samping ke arah Bu Ina yang tersenyum-senyum melihat ulah pengantin baru tersebut. Salsa merasa malu karena dipeluk suaminya ada yang melihatnya. "Mas, malu ah diliatin sama Bi Ina," ujar Salsa sambil melepaskan pelukan suaminya. "Biarin aja, anggap aja Bi Ina nggak ada," ujarnya cuek sambil menciumi leher Salsa yang tertutup kerudungnya. "Mas, udahan dong, Salsa kan lagi masak, kalau dipeluk terus kapan selesainya?" ujar Salsa sambil tersenyum pada suaminya. Jonathan kemudian membalikkan badan. Jonathan menghadap ke arahnya. Kecupan mendarat di bibir Salsa. Salsa terkejut. "Mas, jahil amat sih," delik Salsa pada Jonathan. Jonathan kemudian berlalu dari hadapannya sambil tersenyum. Salsa memandang kepergian suaminya sambil tersenyum yang menuju ke ruangan keluarga menemui Susi dan Anton dan anggota keluarga lainnya. Pengantin baru sudah bangun," tegur tantenya. Jonathan hanya tersenyum dengan teguran tantenya dan mengambil duduk di sebelah Susi. "Mau kemana rencana kalian bulan madunya?" tanya Anton. "Belum tahu lagi, Pah, karena Salsa katanya nggak mau bulan madu. Dia maunya di rumah aja," jawab Jo. "Kenapa dia nggak mau?" tanya Susi. "Entahlah, Mah, karena belum Jo tanya lagi sih," ujarnya sambil tersenyum. "Kamu ini Jo, ada-ada aja," lanjut Susi. Jo tersenyum kepada Susi. "Ya, siang nanti kamu harus berangkat bulan madu, biar cepat ngasih papa cucu," ujar Anton tersenyum. "Kalau Jo sih, Pah, oke-oke aja ngasih cucunya," dengan senang hati, ujarnya. "Ya udah, kenapa nggak sekarang aja berangkatnya?" kata tantenya lagi sambil tersenyum. "Nantilah tante, Jo tanyakan dulu sama istri Jo, apakah dia mau atau enggaknya." Semua yang ada di ruangan keluarga itu mengangguk. Kemudian Bi Ina datang memberitahukan kalau sarapan pagi sudah siap. Kemudian mereka menuju ruang makan untuk sarapan pagi bersama. Mereka menikmati sarapan pagi dengan lahapnya. "Nak, mau kemana rencana kalian untuk berbulan madu?" tanya Susi di sela-sela makannya. Salsa memandang Susi dan tersenyum.
Salsa nggak mau bulan madu mah, Salsa pengen di rumah aja, katanya. Kenapa sayang? Kan kalau kita bulan madu nggak ada yang ngeganggu kita, ujar Jo sambil menoleh ke istrinya. Di rumah juga nggak ada yang ganggu kok mas, lanjutnya lagi. Iya juga sih, ujarnya sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Berarti nggak ada bulan madu nih, ujar tantenya. Salsa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum lagi. Kemudian mereka menikmati sarapan paginya lagi tanpa ada suara. Setelah selesai sarapan pagi, Salsa berbincang-bincang sebentar dengan keluarga barunya. Kemudian dia permisi masuk ke dalam kamarnya, kemudian disusul oleh Jo. Jo memang gak masuk kantor, dia meliburkan dirinya paksa karena pernikahan. Jo langsung masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamarnya. Salsa menoleh ke arah suaminya dan tersenyum. Jo berjalan mendekati Salsa dan langsung meraih tangan Salsa dan mencium punggung tangan Salsa. Jo kemudian membawa istrinya menuju kasur king size-nya. Salsa hanya mengikuti suaminya karena dia paham keinginan suaminya, apalagi sebagai seorang istri harus melayani suaminya lahir dan batin. Jo kemudian melepaskan jilbabnya. Salsa hanya tersenyum, menutupi kegugupannya. Jo memandangi wajah istrinya tanpa hijabnya. Jo membaringkan tubuh istrinya di atas ranjangnya. Salsa tidak menolaknya. Jantung Salsa berdegup sangat kencang. Jo menatap wajah Salsa begitu mesra, dan Jo mendekatkan wajahnya begitu dekat ke wajah Salsa, sehingga sangat terasa hembusan napas Jo yang sangat memburu. Jo kemudian mencium pipi Salsa dengan mesra sambil memejamkan matanya menikmati ciuman bahagia di pipi Salsa. Mula-mula Salsa tidak merespon ciuman suaminya, namun karena ciuman Jo sangat lembut, Salsa terbawa suasana. Salsa tersenyum melihat Jo. Dengan sangat bahagia, Salsa melingkarkan tangannya di leher Jo. Makasih ya mas, ujar Salsa. Makasih untuk apa sayang? Jawab Jo. Karena sudah menerima Salsa dengan kekurangan dan kelebihan Salsa, ujarnya. Jo tersenyum pada istrinya. Jo kemudian memeluk sang istri dan mencium pucuk kepala istrinya. Mas yang harus berterima kasih padamu, ucapnya sambil mencoel hidung Salsa. Salsa tersenyum pada suaminya. Mas, panggil Salsa dengan manja. Ya sayang, ujar Jo sambil memandang Salsa dengan sayu. Mas ganteng hari ini, ujar Salsa tersenyum. Apa? Pandang Jo pada Salsa. Kenapa mas? Salsa heran. Berarti mas gantengnya hari ini aja dong, ucapnya merajuk. Mas jangan merajuk dong, ucapnya sambil memalingkan wajah Jo untuk menghadapnya. Jo pura-pura gak mau menoleh pada Salsa. Dia senang menggoda istrinya. Mas jangan merajuk dong, ujarnya lagi. Mendengar suara Salsa yang seakan-akan bersalah pada yang Jo langsung berbalik ke arah dan langsung mendaratkan ciumannya di pipi Salsa. Salsa kaget dan langsung memeluk Jo. Mas bercandanya kelewatan deh, ujar Salsa memukul pelan lengan Jo. Sayang, apa boleh mas? Jo menggantung kalimatnya. Salsa hanya bisa mengangguk dan seharusnya dia memberikan apa yang harus jadi hak suaminya. Melihat anggukan Salsa, Jo langsung tersenyum dan mencium kening sang istri dan membelai pipi sang istri. Kamu adalah bidadari yang terindah yang mas miliki, ujarnya tersenyum. Saat Jo tidak bisa menahan lagi, Jo langsung mau melepas pakaian istrinya. Tiba-tiba, tok-tok pintu kamarnya berbunyi. Ah sial, siapa yang mengganggu? Ujarnya merasa kecewa mendengar ketukan pintu tersebut. Mereka spontan langsung bangun. Salsa membenahi baju yang acak-acakan yang dibuat suaminya. Dia langsung mengambil jilbabnya dan memakainya. Jo langsung menarik selimut yang ada di atas ranjangnya. Kemudian Salsa berjalan ke pintu dan membukakan pintu untuk si pengetuk. Ternyata mama mertuanya yang mengetuk. Sayang, apakah mau ikut jalan-jalan ke mall? Ujar Susi. Salsa gelagapan menjawabnya. Mama, mah, Salsa gak ikut, ujarnya sambil menutupi kegugupannya. Susi menoleh ke dalam kamar. Susi melihat baju Jo berserakan di lantai.
Susi paham benar dengan apa yang dikerjakan anak menantunya. Dan kemudian dia menatap Salsa dan melihat jilbab Salsa terbalik. Salsa nggak menyadarinya. Saat dia mengambil jilbabnya, dia memakainya tadi. Susi tersenyum dengan Salsa. Namun, Susi memang sengaja mengganggu anak menantunya, biar mereka terganggu dan Salsa mau menjalani perjalanan bulan madu. Ya udah, kalau kamu nggak mau ikut, Mama berangkat dulu ya, ujarnya santai. Salsa menganggukkan kepalanya, memandangi kepergian mama mertuanya, dan kemudian menutup pintu kamarnya kembali. Saat mau membalikkan tubuhnya menuju arah ranjangnya, ternyata Jo sudah ada di belakangnya. Jo kemudian mengangkat tubuh istrinya menuju kasurnya. Sayang, ayo kita ulangi lagi yang tertunda, ujarnya sambil mengecup pipi Salsa. Salsa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Salsa melepaskan hijabnya dan mendapatkan ciuman kembali dari Jo. Saat asik-asiknya menikmati ciuman mereka, terdengar lagi ketukan di pintu kamar mereka. Tok tok. Siapa lagi sih? Ganggu aja. Kesal Jo sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Salsa tersenyum melihat kekesalan suaminya. Salsa kembali membuka pintu kamarnya. Ternyata tantenya yang mengetuk. Sayang, bisa minjemin mobil Jo nggak? Katanya tanpa salah. Boleh tante, ucapnya tersenyum. Mobil kan banyak tante, kenapa mesti ganggu sih? Ujar Jo. Tantenya tertawa. Enakan pakai mobil kamu, ujarnya santai. Salsa kemudian mengambilkan kunci mobil Jo dan memberikan kepada tantenya. Terima kasih sayang, sambil berjalan meninggalkan Salsa yang berdiri di pintu kamarnya. Salsa berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Jo langsung merebahkan tubuhnya ke kasur. Sayang, ayo kita lanjut lagi. Salsa yang keluar dari kamar mandi langsung berucap. Udahlah mas, entar aja, nanti ada lagi yang ganggu, ujarnya menghampiri suaminya yang sedang rebahan di atas kasur. Ya udah, Salsa keluar dulu ya mas, ujarnya langsung meninggalkan suaminya yang gagal menikmati keindahan surga dunia. Kemudian dia mengambil ponselnya dan menelpon seseorang. Kemudian dia ke kamar mandi dan mengguyur tubuhnya biar segar. Kalau kayak gini banyak yang ganggu, mending aku dan Salsa harus berangkat bulan madu, gumamnya. Setelah selesai mengguyur tubuhnya, Jo merapikan dirinya dan keluar kamarnya menuju ke ruang tamu di mana Salsa duduk bersama keluarga. Jo terkejut melihat mama dan tantenya masih ada di rumah dan duduk bersantai. Mama, tante, katanya mau keluar tadi. Siapa yang mau keluar? Ujar keduanya sambil tersenyum. Ya Allah, rupanya tadi hanya mengganggu saja. Ujar Jo langsung mengecup kepalanya dengan kasar dan langsung mengambil duduk di samping istrinya. Salsa dan Jo saling pandang dan Salsa terlihat malu. Kata siapa di rumah gak ada yang mengganggu, lanjut Susi tersenyum. Makanya pengantin baru itu harus bulan madu, lanjut Susi lagi. Kemudian semua orang yang ada di situ tertawa lepas melihat Jo dan Salsa terlihat malu-malu. Kemudian ponsel Jo berbunyi. Jo langsung menerima panggilan tersebut. Setelah dia selesai menerima telepon tersebut, dia langsung menyuruh Salsa bersiap-siap. Sayang, cepat siap-siap, ujarnya pada istrinya. Memang mau kemana mas? Kita bulan madu, biar gak ada kecoa yang mengganggu kita, ujarnya santai menoleh ke arah mama dan tantenya. Tante dan mamahnya tertawa senang. Baiklah mas, tunggu Salsa ganti baju dulu, ujarnya. Jo langsung menganggukkan kepalanya dan Salsa langsung berjalan ke kamarnya. Tidak seberapa lama Salsa keluar langsung menuju ke arah Jo. Kemudian Jo berdiri dan pamit pada kedua orang tuanya dan Salsa menitipkan Nita pada menantunya. Salsa titip Nita ya mah. Jangan khawatir nak, Nita akan mama jaga, bersenang-senanglah kalian, ujar Susi. Salsa mengangguk dan meraih tangan mertuanya dan menciumnya dan diikuti oleh Jo. Mereka berdua masuk ke mobil. Kali ini Jo memakai jasa sopir menuju bandara di mana jet pribadinya sudah menunggu tuannya yang mau bulan madu. Bersambung. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya.
Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar apabila channel ini mengupload konten terbaru kalian tidak akan ketinggalan. Dan jangan lupa juga untuk berkomentar sebanyak-banyaknya dan berikan like ya. Terima kasih banyak, tunggu episode selanjutnya. Bye bye.